Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon. Sambil ngopi, kita obrolin tentang pemilu. Podcast ini adalah program pendidikan pemilih dari KPU Jakarta Pusat untuk menambah literasi pemilu bagi seluruh teman pemilih dimanapun berada. Dan teman pemilih dapat menyaksikannya hanya di YouTube channel KPU Kota Jakarta Pusat. Jangan lupa subscribe agar dapat mengikuti episode-episode selanjutnya. Pada episode kali ini kita masih akan tetap membahas tentang dinamika dan keunikan penyelenggaraan pemilu di tingkat ad hoc yang ada di KPU Jakarta Pusat. Dan untuk mengobrol tentang hal tersebut, di sini saya telah menghadirkan 3 narasumber dari badan ad hoc yang sudah bekerja pada pemilu-pemilu yang sebelumnya, baik dari pemilu 2024, 2019, atau bahkan yang sebelumnya pada tahun 2004. Bagaimana dinamika dan keunikan yang ada di tingkat badan ad hoc? Ada 3 kecamatan yang kami hadirkan pada saat ini. Yang pertama dari Kecamatan Senen, dan yang kedua dari Kecamatan Sawah Besar, dan yang ketiga dari Kecamatan Cempaka Putih. Dari 3 kecamatan ini ada hal yang unik yang kami mau sampaikan kepada teman pemilih terkait dengan penyelenggaraan dan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh badan ad hoc, baik di tingkat kecamatan ataupun tingkat kelurahan sampai ke KPPS. Karena di 3 kecamatan ini terdapat keunikan-keunikan khusus. Apa keunikannya? Yang pertama, di Kecamatan Senen terdapat rumah sakit ataupun perguruan tinggi dan tempat-tempat yang menjadi tempat diadakannya yang namanya TPS khusus. Kemudian di Cempaka Putih terdapat yang namanya lokasi khusus, yaitu yang berada di Lapas dan Rutan Salemba. Nah, tanpa perlu berlama-lama, untuk supaya kita segera bisa ngobrol bersama narasumber yang ada, saat ini sudah hadir ada Bang Hendra dari Sawah Besar. Apa kabar Bang Hendra? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Bang Kurni dari Cempaka Putih. Apa kabar Bang Kurni? Baik, alhamdulillah, Pak. Dari Kecamatan Senen ada Bang Hakim. Apa kabar Bang Hakim? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya, terima kasih sudah hadir pada acara podcast kita Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon, sambil ngopi kita ngobrol tentang pemilu. Pada pilkada kemarin, bahwasannya diperhatikan harus di atas ya, jadi diperhatikan bahwasannya tempat tersebut tidak ada jadi bocor. Kalau kejadian kemarin Pak Sepani itu menurut pengamatan dan
kan? Ya, selalu bilang sama KPPS, pasang itu di papan pengumuman di TPS, soal-soal terkait dengan kewenangan pemilih. Abang-abang sekalian, di topik ini kita ingin membahas tentang keunikan ataupun dinamika yang ada di tingkat badan ad hoc dalam melaksanakan pemilihan ataupun pemungutan suara di tingkat sampai TPS. Nah, kita kan tahu nih, misalkan di daerah tadi yang kita sebutkan itu ada lokasi khusus ataupun ada wilayah yang didirikan yang namanya TPS khusus. Nah, tentunya ini perlakuannya ataupun persiapannya pasti beda dengan TPS-TPS yang memang sudah ditentukan untuk warga ataupun pemilih sesuai dengan domisili di lingkungannya. Nah, oleh karena itu kita ingin tahu yang pertama dari Kecamatan Senen, Bang Hakim, bagaimana dinamika dan juga persiapan pendirian TPS khusus di Senen, karena di sana itu misalkan ada rumah sakit ya, Rumah Sakit Cipto yang cukup besar, dan di sana banyak pekerja, ada dokter, ada perawat dan pasien dan sebagainya, sehingga memang dibutuhkan ada di sana TPS khusus. Dan mungkin bisa diceritakan juga pengalaman-pengalaman yang pemilu 2024 atau juga dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, misalkan 2019 atau 2014 dan seterusnya. Silakan Bang Hakim. Baik, terima kasih Pak Sahat. Khusus untuk Senen itu ada beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Cipto, RSPAD, Skarles. Ya. Namun selama pemilu ini kita baru melayani satu rumah sakit berupa TPS khusus, yaitu Cipto. Ya, Cipto ya. Nah, untuk mekanisme pembuatan atau diadakan TPS khusus tersebut, tahapannya kita koordinasi dengan manajemen. Ya. Manajemen rumah sakit itu kita koordinasi. Biasanya mereka punya data karena karyawan sesuai dengan pas piket, pas waktu piket. Jadi sebulan sebelumnya itu mereka harus serahkan data karyawan yang piket pada hari H. Seperti itu. Itu yang kita koordinasi terus. Kita lakukan koordinasi 3 bulan sebelumnya. Jadi pas bulan terakhir itu mereka serahkan data. Nah, untuk yang pasien atau penunggu pasien itu biasanya mereka yang himbau dengan membawa surat pindah milih seperti itu. Namun tidak lepas daripada kuota TPS tersebut. Oke, Bang, itu kan masih dalam tahap proses persiapan pendirian ataupun pembentukan TPS. Nah, kalau dalam misalnya setelah pada saat pemungutan suara, seperti apa? Rumit nggak melaksanakannya? Karena kan itu tadi otomatis kan yang ada di sana banyakan sebenarnya pekerja yang mereka adanya nggak domisili di situ. Nah, bagaimana kemudian yang misalkan tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang ada di TPS itu, kira-kira rumit nggak, kredit nggak kira-kira mengatasinya? Jadi kita himbau manajemennya gini, untuk SDM KPPS kan mereka yang melakukan pada hari H itu adalah unsur lokal dan luar. Jadi unsur lokal dari manajemen yang memang piket pada hari tersebut boleh menjadi anggota KPPS. Lalu dari unsur wilayah kita kombinasi. Biasanya kita ambil tuh 2-3 orang lah dari wilayah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui ada pemilih yang lolos dari wilayah. Karena warga taunya ada TPS, ada bangunan, satu bangunan untuk pemilihan, mereka nggak paham, tahu-tahu nyelonong. Nah, itu yang kita ambil dari wilayah supaya wilayah juga ngeliat, oh ini warga gue yang di sana gitu. Jadi itu kita kombinasi. Nah, rata-rata mereka sudah atur manajemennya siapa yang piket pada hari itu, dan kita memang minta yang pengalaman
sebagai penyelenggara KPPS dari pihak manajemen. Biasanya orangnya itu aja gitu. Artinya tidak terlalu sulit sebenarnya. Yang penting koordinasi dan komunikasi ini efektif berjalan, Ya. sehingga pada hari H pun sampai penghitungan suara di TPS semua berjalan dengan Ya. lancar ya. Oke, terima kasih Bang. Yang berikut kita mau tahu di Cempaka Putih nih Bang Kurni. Kita tahu kan di Cempaka Putih ada satu lokasi, di sana terdapat rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan Salemba, dan di situ penghuninya lumayan banyak, dan tentunya punya pengalaman tersendiri dalam mempersiapkan TPS di lokasi khusus tersebut. Bisa diceritakan dulu Bang Kurni, silakan. Di sini ada 2 TPS yang sebenarnya tempat TPS itu lapas dan rutan Salemba. Nah, beda halnya dengan di tempat reguler itu TPS ada DPT. Tetapi Iya. kalau di lapas rutan Salemba itu kita pakai daftar pemilih tambahan. Jadi kita KPU itu biasanya sama PPK mengecek langsung ke tempat lokasi lapas atau rutan Salemba tersebut, dicek nama-namanya. Nah, pada saat kemarin di 2024 kemarin ada yang beda, hanya pada saat duduk itu kan pileg pilpres ya, pada pileg pilpres kemarin ada sebagian, belum tentu dia milih semua ya, gitu di situ. Jadi ada sebagian cuma dapat tiga surat suara, beda-beda gitu. Jadi perlakuannya sebenarnya pada saat hasilnya posisinya sama dengan yang kemarin ya, setiap dengan TPS yang di reguler itu sama sekali sama. Oh iya, maksudnya itu gini Bang Kurni ya, bahwa penghuni yang ada di lapas dan juga rutan itu tentunya bukan semuanya berasal dari KTP DKI Jakarta, ya kan? Ada sudah lintas beda daerah pemilihan, Ya. sehingga memang ketika mereka didaftarkan sebagai pemilih di lapas atau rutan tersebut, nanti mereka akan mendapatkan hak suara sesuai dengan ketentuan yang ada penentuan dapil ya. Nah, maksudnya kalau dia antar KTP-nya di luar provinsi kita, maka hanya bisa untuk mencoblos pemilihan presiden. Tapi kalau masih di tingkat DKI, udah pasti bisa memilih presiden, bisa memilih DPD, DPR-nya nanti tergantung satu dapil masih tidak. Nah, itu maksudnya ya. Jadi itu memang butuh juga tenaga ekstra di situ nanti untuk memperhatikan mereka punya hak untuk memilih pemilihan apa saja. Nah, itu baru satu. Nah, yang kedua misalnya juga dalam hal misalkan untuk pelaksana atau KPPS yang di sana seperti apa? Kalau KPPS yang dari sana itu kan dari karyawan dari lapas rutan Salemba kita tentukan. Nah, jadi ke lapas rutan Salemba tentukan, dan Bimtek pun ada di sana. Kita ada Bimtek. Biasanya seperti itu. Nah, kemudiannya banyak warga yang masuk, memang agak susah situ. Nah, kalau misalnya kita mau pengawas TPS mau masuk ke sana, dia harus punya daftar pindahan, jadi harus punya pindahan. Jadi memang sangat sulit. Jadi sangat sulit sekali pengawas rutan Salemba. Biasanya dia selesai lebih cepat kayak gimana, cuman ada hal yang berbeda di 2019 sama 2024 kemarin. Di 2019 kemarin ya itu tadi, jadi kadang-kadang orang bingung kok cuma ini biasa, yang saksinya bingung kok cuma ada, kok ini milih cuma 2, cuma 1, itu harus Beda-beda. dijelaskan, beda-beda. Iya, karena soal tadi pembagian daerah pemilihan itu ya, Iya. bahwa tidak semua otomatis mendapatkan surat suara untuk semua pemilihan gitu. Dilihat lagi kembali ke soal DPT-nya dia ataupun KTP-nya terdaftar di mana. Kalau beda provinsi tentunya dia tidak bisa mendapatkan semuanya. Oke, nah itu tadi termasuk juga cukup ketat berarti ya, di sana prosedurnya ketat karena namanya juga kawasan rutan dan juga lapas, keamanan juga memang sangat ketat. Tapi kelebihannya pemilihnya itu sangat apa namanya ya, terkoordinasi. Koordinasi. Artinya Ada ini.
mereka tidak perlu misalnya kalau kayak di TPS reguler itu menunggu ada yang mungkin ibu-ibu masih masak mungkin nanti aja jam 11 datang gitu kan. Biasanya selesai lebih cepat. Iya itu tadi karena semua terkoordinasi. Ketika TPS sudah siap, mereka juga sudah siap untuk memilih dan antrian pasti sudah panjang. Enaknya di situ tentunya ya. Dan kemudian juga dalam proses misalnya penghitungan bisa langsung lebih cepat. Kira-kira seperti apa? Gini, kita tetap hitung sudah prosedur KPU, bahwasanya Ya. kita harus tetap Jam 1 sudah ditutup gitu kan. disudur. Tetap kita harus hitung ketika sudah selesai, hitungan tetap mulai jam 1 karena Betul. suara dari jam 7 sampai jam 1. Oke. Jadi nggak boleh kita ngomong udah selesai jam 10, jam 11 kita udah hitung sesuatu nggak boleh. Iya. Kita harus sesuai juga KPU. Tetap mengikuti ya bahwa TPS itu tetap ditutup ketika sudah jam 13.00 dan setelah itu mungkin ada istirahat bisa dilanjutkan dengan penghitungan gitu ya. Nah, selama proses kerjasama atau hubungan dengan pihak rutan dan lapas itu ada nggak kesulitan? Kalau tadi misalnya di Senin yang penting koordinasi komunikasinya efektif maka lancar semua. Sebenarnya gampang aja kita komunikasi dengan lancar ketika ini kepala lapas dalam kepala rutan kita telepon atau gimana kita koordinasi Pak ini mau ada bimtek seperti ini kita jalan selalu berjalan lancar. Maksudnya bimtek untuk KPPS-nya ya. Ya. Karena kalau nggak salah memang di sana untuk pemilu kita kemarin itu pemilu 2024 ada 12 TPS kalau nggak salah di rutannya, di lapasnya itu ada 7 kalau nggak salah. Jadi lumayan banyak memang di sana. Oke, jadi sekarang kita ke Sawah Besar. Kalau di Sawah Besar ada pengalaman tentang pengelolaan TPS di TPS khusus atau lokasi khusus, Bang Hendra? Ya, baik, terima kasih Ketua, terima kasih semuanya. Kalau bicara pemilu kemarin 2024 untuk wilayah besar tidak ada yang namanya TPS khusus. Mungkin sebelumnya kalau nggak salah itu tahun 2014 itu ada di Rumah Sakit Pusada. Oh iya, rumah sakit di sana ya. Ada, kebetulan di situ waktu itu ada semacam mes mahasiswa, juga perawat di situ. Nah setelah 2014 sudah pemilu-pemilu sekarang ini sudah tidak ada lagi. Nah, pengalaman 2014 kemarin dalam hal TPS khusus yang ada di Husada itu seperti apa? Rumit atau memang biasa aja, mudah, yang penting koordinasi? Sama seperti Pak Hakim, kita koordinasi selalu dalam manajemen rumah sakit dan kebetulan kalau Pak Hakim kan di mix ya, ada dari pihak Warga, iya. kalau di kami enggak. Khusus untuk memang rumah sakit. Jadi memang rumah sakit, jadi rumah sakit tidak memberikan atau tidak ada orang KPPS ya dari rumah sakit, tapi orang sekitar yang ada di situ. Oke. Tugas KPPS. Yang penting dari rumah sakit memastikan pekerjanya, karyawannya dan pasiennya bisa menggunakan hak pilih. Begitu juga ada yang tiket jam berapa itu diatur demikian. Oke. Baik, nah sekarang kita lanjut ke hal yang kedua yang kita mau obrolin. Ini juga sebenarnya menjadi sebuah dinamika bagi kita dalam menyelenggarakan pemilihan umum terkait dengan soal penggunaan hak pilih. Masih dalam pengalaman kita itu masih ada warga yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap ataupun daftar pemilih tambahan ataupun sebagai daftar pemilih khusus yang menggunakan KTP elektronik, tetapi memaksakan diri untuk menggunakan hak pilih di TPS karena alasannya misalkan mendengarkan berita-berita di media bahwa siapapun bisa menggunakan hak pilih di TPS manapun dengan hanya membawakan KTP elektronik. Padahal sesungguhnya yang dimaksud dengan penggunaan KTP elektronik itu adalah pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan datang membawa KTP elektronik tapi hanya di TPS sesuai dengan alamat yang ada di KTP tersebut. Nah, tapi kan ternyata masyarakat itu antusias, mungkin karena antusiasnya mereka memaksakan diri sampai kadang-kadang
berdebat dengan KPPS kita. Dan kemarin baru 2024 di Paseban terjadi juga itu, sampai kadip teknis kita itu berdebat lama. Nah, ini bagaimana nih solusinya, cara menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini? Dari Bang Hakim dulu nih. Oke, kalau kejadian kemarin Paseban itu menurut pengamatan dan hemat saya itu sudah masuk unsur terstruktur dan masif. Oh ya? Karena apa? Begitu banyak. Kalau di wilayah, Ya, satu TPS itu Bang waktu itu ya? iya dia satu kelurahan. Oke, iya, satu kelurahan Paseban. Ya, dan kalau di wilayah ada kejadian seperti itu nggak bergerombol. Jadi maksudnya Bang, mereka seperti terkoordinir. Iya. Ada misalnya koordinatornya. itu orang daerah semua. Oke. Rata-rata. Nah, kalau di wilayah, solusinya sederhana. Kita dalam BIMTEK atau pendalaman materi selalu bilang sama KPPS-nya, pasang itu di papan pengumuman di TPS soal-soal terkait dengan Penggunaan hak pilih. pengguna hak pilih, syarat-syaratnya apa, seperti itu. Itu clear kalau di wilayah, karena nggak bergerombol, nggak terorganisir. Yang kemarin kejadian Paseban menurut pengamatan kita semua, karena kita ada 3 pilar juga kan, hasilnya adalah itu tadi sudah terorganisir dan terstruktur masif seperti itu kan, banyak, sehingga membuat, tapi kita selesaikan di situ. Iya. Selesaikan di situ, nggak boleh dia beredar ke TPS kita. Iya. Nah itu, makanya kita koordinasi ketat sekali dengan aparat di situ. Demikian juga dengan di apartemen Kenari, seperti itu kan. Akhirnya karena kita fisik PPK cuma 5 orang, melayani 60 orang seperti itu, saya by phone kepada aparat. Intinya adalah orang yang membuat onar dengan hak yang pura-pura dia nggak tahu, logikanya kan di media ada. Sebelum waktunya ada tahapan tuh yang namanya DP 4, terus ke DPS, DPD. Mereka tahu dia media mainstream itu. Iya. Ya. Karena ini tadi saya bilang unsur dalam tanda kutip adalah, itu kesengajaan. Nah, itu kita koordinasi dengan aparat. Intinya adalah jangan membuat kegaduhan, kerusuhan di lingkungan TPS. Geser, Pak Aparat. Pak Ketua izin, ini ada, silakan diselesaikan bicara yang baik, persuasif di luar daripada TPS saya. Jangan sampai mengganggu KPP saya dan pemilih lain terhadap orang-orang yang buat kegaduhan. Itu yang kita ambil langkah seperti itu kalau di Senen. Ya. Alhamdulillah clear semuanya. Artinya kita juga tidak bisa bekerja sendiri Bang ya. Ya. KPPS ataupun PPS dan juga PPK harus melibatkan pihak keamanan dalam Ya. hal ini, baik lingkungan dalam arti misalnya dari tingkat RT RW atau juga kepolisian dan juga tentara ya. Ya. Karena memang itu sudah menyangkut kepada hal yang sangat prinsip tentunya. Ada memang keinginan mereka ingin menggunakan hak pilih, tetapi tidak pada tempatnya. Iya, betul. Dan cenderung ingin juga Memaksakan. Iya, memaksakan. Mau nggak mau supaya keadaan tetap kondusif, segera harus Iya, berkoordinasi yang dengan penting datang. pihak keamanan. Ya, oke. Akhirnya waktu itu apa ceritanya, gimana Bang di sana? Ya mereka, ya karena nawaitunya ya, nawaitu akhirnya cair. Bukan. iya. Karena kalau kita lihat satu persatu itu bukan orang wilayah. Satu, kedua dia nggak bawa surat Pindah memilih. tidak milih. Gimana mau diakomodir? Logikanya kalau secara guyonan kita bercanda, memangnya you anak PAUD apa ya yang nggak pernah lihat itu namanya kan gitu kan? Iya. Ya cuman karena kondisinya dipaksakan kemarin, ada unsur tanda kutip tadi saya bilang, maka mereka melakukan itu. Sebenarnya Pak, dia nggak membutuhkan nyoblos. Karena dia tahu saya orang daerah yang KTP-nya bukan di situ. Iya. Tapi gimana ya itu tadi saya bilang kayak terkoordinir itu yang pengamatan kita ya, 3 pilar maupun kita penyelenggara itu. Jadi ya sudah, itu namanya dinamika pemilu, saya bilang itu nggak apa-apa, asam garamnya itu buat supaya anggota saya itu lebih matang gitu menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu aja. Oke, baik, terima kasih Bang Hakim seputar tentang tadi bagaimana ada
pemilih yang mencoba nyoblos ya di tempat yang tidak terdaftar sebagai pemilih gitu. Nah, saya coba ke ini juga ke Cempaka Putih Bang Kurni, karena juga kita tahu di Cempaka Putih juga mengalami hal yang rawan juga seperti itu. Misalnya seperti di apartemen ya, ada apartemen di beras besar gitu kan, dan juga dulu juga pernah ada mengalami seperti itu. Nah, coba diceritakan dulu Bang Kurni bagaimana penyelesaiannya. Pertama kita harus paham dulu PKPS di terkuat. Kemudian KPPS harus paham juga antara dengan PKPU nomor 7 dan tahun 2022 dan turunannya. Oke, oh maksudnya mengenai penggunaan hak pilih ya. Ya. Kemudian kita akan menjalankan secara humanis tapi tegas. Maksudnya begini, ketika ada orang yang mau memilih, cuman dia bukan warga kita, dicek apakah terdapat DPT, apakah dia terdapat di pemilih pindahan. Ya. Jika tidak terdapat, dicek KTP-nya, apakah KTP tersebut berdomisili di wilayah TPS ini, jika tidak. Jika tidak, kita jelaskan secara humanis, pelan-pelan. Jika tidak mau juga ya kita panggil aparat kepolisian atau aparat lainnya, bahwasannya dan pengawas TPS, bahwasannya ini bapak mau nyoblos seperti apa, ya kan? Kita langsung tindak lanjuti kayak gitu. Jadi secara tegas kita bilang seperti itu. Tahapannya kayak gitu. Tahapannya. Jadi kalau misalkan dia maksa ya kita bilang seperti itu. Kalau dia maksa juga ya udah. Ya, kalau masih ngotot sudah dijelaskan tapi masih ngotot ya mau nggak mau tentunya kita libatkan aparat keamanan gitu ya. Oke. Jadi kita pindahkan humanis tapi tegas. Iya. Aturan aja. Betul. Aturan aja. Jangan KTP Indonesia boleh nyoblos di mana aja. Iya. Ada DPT-nya nggak sesuai. Membludak jadinya nggak sesuai. Makanya kita harus dia sesuai dengan DPT-nya. Dia apakah dia ada pemilih pindahannya dan dia harus sesuai dengan KTP ada domisili setempat boleh di wilayah tersebut. Iya. Baik. Terima kasih Bang Kurni ya. Nah, kalau di Sawah Besar Bang Indra, itu pernah nggak ada kejadian juga seperti itu? Karena menurut saya sebenarnya ini terjadi di semua TPS kita, masih ada warga yang mengatasnamakan informasi yang dia dapat gitu ya. Ada informasi yang dia dapat bahwa bisa menggunakan hak pilih di TPS manapun, yang penting bisa datang bawa KTP elektronik. Di Sawah Besar coba Bang Indra diceritakan pengalamannya. Untuk di Sawah Besar itu pernah kejadian di tahun 2019 di Pasar Baru. Oke. Kalau nggak salah TPS 1 atau TPS 2 itu di RW 1. Dan itu terjadi dan memang apa yang tadi Ketua sampaikan, banyak beredar di media-media bahwa milih dengan menggunakan KTP bisa. Dan itu yang menjadi rancu. Kalau pakai kutip bahasa Abang Rijal, apa namanya, orang lihatnya itu bisa berbeda-beda gitu persepsinya gitu. Sementara kan kita sendiri dari selaku penyelenggara di bawah dalam ini PPK dan PPS, kita mengikuti aturan dan alhamdulillahnya itu sudah kita redam dan kita sampaikan hal-hal bahwa inilah aturannya gitu. Dan itu alhamdulillah sebenarnya clear. Nah, pada saat itu juga kemarin juga 2024 itu hampir terjadi itu di Kelurahan Kartini. Kebetulan pada saat hari itu saya secara pribadi, kebetulan saya koordinator Kelurahan Kartini, saya muter, kebetulan kalau nggak salah itu saya ada di RW 7. Lalu saya dapat telepon dari PPS bahwa terjadi ya sedikit keras lah si pemilih ini itu dari Bangka Belitung. Nah, Bangka Belitung dia lagi konon kakaknya ya, lagi main ke rumah pacarnya di Jakarta, lalu dia milih di sini. Nyambi lah gitu. Mau menggunakan hak pilihnya lah. Ingin menggunakan ada PPS itu selalu saya akan kopi dengan KPPS-nya untuk nggak bisa ini aturan. Cuman langsungnya keamanan juga agak bingung segala macam. Telepon PPS juga agak ngotot. Akhirnya telepon saya turun menemui orang tersebut. Kita karena seperti Pak Hakim, selesaikan jangan di dalam. Saya tarik orang keluar, kita ngobrol baik-baik. Ya sampai dia menunjukkan apa atau nama pengacar segala macam. Saya bilang ya ada urusan itu kita bicara aturan gitu kan. Karena kita kan kolektif kolegial, kita nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita ada prosedurnya, ada aturan segala macam. Ini
kita jalankan, kita nggak keluar dari yang itu. Alhamdulillah dengan keterangan itu akhirnya dia mengalah, tapi mengalahnya agak-agak gimana gitu. Agak kesel. Agak kesel karena dia nggak bisa ikut mencoblos. Karena niatnya tidak bisa tersampaikan. Iya, Itu wajar ya. gitu. Ya. Tapi alhamdulillah terima, dan dari orang tua si pacarnya itu ada rendang, adalah Oke. gitu. Iya. Kemudian ada beberapa putaran kedua presiden, gitu. Gitu tuh. Oke, baik. Terima kasih tadi atas semua penjelasannya. Menarik memang persoalan kita mengatasi pemilih-pemilih yang tadi ya. Nah, kita sekarang masuk sedikit tentang pengelolaan logistik ya. Bahwa mengenai logistik kita pun sebenarnya banyak dinamikanya. Karena masing-masing kita di kecamatan itu mempunyai TPS yang tidak sedikit. Rata-rata kita ini kan mempunyai TPS di atas 100. Nah, jadi memang tentunya juga pengelolaannya juga butuh pengelolaan yang sangat penuh kehati-hatian, dan memang juga betul-betul jumlahnya juga tepat, dan juga tidak ada kekurangan-kekurangan ketika nanti mau penggunaan pemungutan suara di hari H-nya. Nah, terkait dengan pengelolaan logistik ini, kita juga ada sebenarnya hal yang rawan yang kita antisipasi untuk wilayah kita di Jakarta ya. Kalau di episode sebelumnya itu juga sempat kita obrolin. Karena terkait dengan rawannya kita itu rawan terkait dengan hujan. Hujan dalam artian genangan dan juga banjir. Kemudian juga ada angin badai. Faktanya kemarin ketika waktu terjadi di bulan Februari itu ada beberapa akhirnya logistik kita itu yang basah, bahkan tidak bisa digunakan. Tapi masih ada yang bisa digunakan juga, karena misalnya hanya basah sedikit kemudian bisa dikeringkan. Dan kejadian ini di beberapa kecamatan terjadi. Mungkin juga ada di wilayahnya Cempaka Putih, di wilayah Sawah Besar, di Senen tidak ada waktu itu ya. Oke. Nah, kita sedikit mungkin mengulas tentang hal tersebut ya. Yang pertama dari Bang Kurni, bagaimana pengelolaan logistik kita yang ada di Cempaka Putih? Kalau di pengelolaan logistik Cempaka Putih, pertama dari KPU, bidang KPU kita langsung kirim ke bidang kecamatan. Kayak itu kita lakukan. Setelah itu kita punya orderan, ya setting, bagaimana, karena surat-suara udah ada, kita cek itu surat-suara saksi. Kita cek apakah dia ada yang rusak atau tidak. Jika rusak, nanti kita bilang. Kita sesuai dengan kebutuhan DPT-nya. Ya, DPT-nya ada berapa DPT yang ada, berapa persen. Iya, DPT dan tambahan ya, ada cadangan-cadangan itu. DPT dan tambahan, ada seperti itu. Ya. Nah, yang jadi persoalan khusus ini, ketika dari gudang kecamatan itu ke RW, pastikan RW itu supaya tidak ada hujan bocor. Nah, ini kejadian di 2024 pada saat Pilpres. Di salah satu TPS 28 ada surat-suara DPR itu rusak, basah. Iya. Nah, basah kita kejadian itu beberapa. Maka kita antisipasi pada pilkada kemarin bahwasanya dipastikan harus di atas meja. Jadi dan dipastikan bahwasanya tempat RW itu tidak jadi bocor. Pastikan seperti itu. Jadi masalah khusus itu. Kemudian PPS itu memastikan harus diikat rapi, jadi jangan sampai plastiknya itu kebuka. Oh, plastik pembungkusnya itu ya, karena memang bahan kita ini kan kotak suara itu kan memang dari bahan karton duplek kan. Sebenarnya karton duplek itu juga istilahnya tahan air, tapi kalau lama-lama di air ya gitu kan. Tetapi memang juga selalu diadakan bungkus plastik. Artinya memastikan sebenarnya kalaupun ada air di sekitar dia tidak kena air. Tapi faktanya ada yang kena air kita. Mungkin itu tadi tidak sesuai dengan prosedur ya dilakukan. Jika makanya kita harus pastikan kita harus sudah prosedur dan kita ikuti aturan-aturan yang ada. Pastikan ketika PPS harus sesuai dengan harus diikat plastik. Mungkin di atas meja. Kalau misalnya ada palet
Nah, jadi gini Bang Kurni, ini juga menarik ini. Kalau asumsi Bang Kurni, air itu berasal dari atas. Ya. Mungkin karena ada bocor dan sebagainya. Pembicaraan obrolan kami kemarin dengan Fitri, Kadip Teknis, beliau mengatakan bukan ternyata hanya dari atas air itu. Di bawah. Jadi ada juga air itu yang datangnya dari bawah. Maksudnya ketika Banjir. air misalnya genangan terjadi, mungkin luapan tidak menampung di selokan, air tiba-tiba muncul ke atas. Tapi nggak lama kemudian, sebentar kemudian turun. Tapi itu sudah membasahi logistik kita. Gitu. Makanya kita antisipasinya bahwasanya setiap penerima di RW itu wajib di atas meja. Kata dia. Ya dipastikan lah mungkin ada lebih dari ketinggian 1 meter ke atas ya. Jadi seperti ini, ya sampai atas meja kita tahu logistiknya itu kita di atas. Jadi keamanan terjamin, insya Allah kita tidur nyenyak. Iya betul. Kemarin kita hampir nggak tidur ya. Jadi gitu, Pak. Ya itu ada kiat-kiatnya ya supaya memang kita bisa terhindar dari kondisi kena air tadi ya. Nah kalau dari sawah besar, ini juga sawah besar kalau nggak salah juga ada kemarin gitu. Ada. Iya. Kalau untuk di gudang KPU yang ada di kecamatan hanya beberapa kotak. Kebetulan memang kalau kita memakai waktu itu bukannya kita memakai aula kecamatan. Iya betul. Nah, dan pada saat hujan lebat itu Aman tapi kan. Oh ada ininya ya. Ada beberapa logistik kotak itu yang ternyata kena air sehingga kena rayap segala macam. Karena itu sudah ada pergantian dari pihak logistik kota sudah diganti dan semuanya clear gitu. Kalau pas di tadi yang kita sebutkan tadi, kan ketika bergeser ke tingkat TPS, biasanya kan kita kan masih menginapkan itu di kantor RT RW. Iya. Ada waktu itu kejadian? Nggak ada ya? Dan alhamdulillah karena memang kita waktu itu ya alhamdulillah ya ketua kita disebutkan kebetulan ada 5 personil. Iya. Jumlah kelurahan juga ada 5, jadi kita masih Satu-satu wilayah ada perwilnya. Iya. Nah, cuma sayangnya pada saat malam itu kita mau balik kanan ke PPK mau istirahat sebentar, hujan gede. Iya betul. Karena kita turun lagi ke bawah. Iya. Kita lihat lagi alhamdulillah semuanya aman. Hanya saja bukan logistiknya tapi tendanya yang rubuh. Iya. Gitu. Karena itu tadi angin Pak. Iya, itu betul. Kalau untuk logistiknya itu semuanya aman karena kita masuk ke RW, ke pos RW, alhamdulillah semuanya aman. Oke, baik. Terima kasih Bang Hendra ya. Nah kita ke Senen dulu nih Bang Hakim. Di Senen kemarin bagaimana mengelola logistik ini supaya betul-betul aman, dan kemudian juga tepat jumlahnya dan memang tidak ada kendalanya. Kalau di Senen itu lebih cenderung ke penekanan ke bawah untuk pos RW dan segala macam. Jadi Iya. 1 bulan atau setiap anak-anak PPS itu melakukan bimtek atau pendalaman materi ya, kan sering turun ke RW itu, selalu sounding dan kita periksa setiap wilayah 6 kelurahan itu, periksa kondisi pos RW. Kalau dia layak, go ahead. Kalau nggak layak, cari alternatif tempat penampungan. Jadi nggak harus di pos RW tersebut, kan nggak mungkin dia renovasi gara-gara pemilu. Kamu biayain kan gitu kan? Jadi, iya makanya. Jadi kita kasih alternatif gitu, opsi. Oke, nggak apa-apa kita survei. Tapi ini clear nggak? Clear and clean. Dalam arti kata nggak ada orang warawiri segala macam. Iya. Gembok kita pegang. Iya dong, tanggung jawab tuh PPS ya kan, nanti pada hari hanya sebelumnya itu. Kemudian berangkatnya logistik dari gudang KPU itu, kalau kemarin Senin di GOR. Iya di Kita itu kebetulan berapa kali ketemu cuaca, main dengan cuaca kita itu. Iya. Hujan kan. Jadi sebelum hari H-1 sebelum distribusi ke bawah, kita selalu lihat, nyaris begadang lah istilahnya. Lihat kondisinya kira-kira besok hujan nggak nih, gitu ya. Bukan nanya sama BMKG enggak. Real aja, gitu kan. Jika kondisi terang, maka sore hari mereka turun, habis asar kita distribusi. Tapi karena dulu tuh trennya sore ke
atas hujan siang tuh. Betul. Iya kan? Kalau kita baca, wah ini bahaya nih. Lu main sore, lu pasti hujan di tengah jalan ini. Iya. Pengalaman 2019. 2019 kan hujan tuh sore tuh. Kita udah turunin. Nah, waktu itu masih ada almarhum Ucok ya. Cok, saya bilang, ini bahaya nih begini kalau kita nggak bisa prediksi. Ya sudah, nah, pemilu 2024 kita mainkan itu. Coba lihat, kebetulan waktu itu Solati kan, ininya, Logistiknya. logistiknya. Dan di Pilpres kita main di mana? Bor. Iya. Rudi waktu itu logistiknya, Pilkada Solati di kecamatan ya waktu itu ya. Itu lihat saya bilang, coba kelurahan yang jauh, panggil dulu, bawa itu mobilnya, kirim. Kondisi di bawah kan kita jauh sebelumnya udah kita prepare. Iya. Sebulan sebelumnya tuh setiap itu kantor posnya apa namanya pos RW-nya itu udah oke, bisa nampung. Kalau enggak kayak di Keramat, Pak Ketua izin, ini pos RW nggak bisa, dia bisa cuma ada satu tempat untuk PAUD apa lah gitu ya. Oh iya, ada. Oke, saya survei. Nggak ada warna ini, pintu keluar segala macam udah clear and clean, baru oke clear. Sini kita bicara dulu sini ke KPU kotanya, kita bicara mungkin ya oke, go ahead ya silakan gitu. Jadi secara keseluruhan sih sama. Cuman kemarin kita lebih cenderung ke cuaca. Betul. Dan fasilitas yang dibawa kayak posherwin dan segala macam. Iya. Itu aja. Alhamdulillah lancar. Iya, memang kalau kita perhatikan nggak cuma di 3 kecamatan yang kita ngobrol sekarang, di 8 kecamatan yang ada di Jakarta Pusat, dalam hal logistik memang yang perlu kita antisipasi selalu soal cuaca dan hujan gitu ya. Nah, itu aja mungkin sebagai pengalaman yang akan terus menerus terjadi gitu. Ya tentunya ke depannya kita harus lebih antisipatif terhadap hal-hal seperti itu. Kedepannya kasih kekeran cuaca gitu. Kali aja kan bisa lihat ya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang partisipasi pemilih. Jadi bagaimanapun kan pemilu dan pilkada itu pesta demokrasi kalau dibilang ya. Jadi memang tentunya juga warga masyarakat pemilih harus betul-betul merasakan suasana pesta karena itu pestanya rakyat gitu. Nah, oleh karena itu kalau mengenai partisipasi pemilih, bagaimana cara-caranya dari teman-teman di PPK ataupun PPS agar betul-betul masyarakat ini juga antusias untuk menggunakan hak pilih pada hari pencoblosan. Bang Hakim, Ya. hari Senin seperti apa? Jadi ada satu kejadian pemangku wilayah itu nanya sama saya, Bang, gue mau nanya apaan? Boleh nggak TPS gue dekor buat KPPS ya begini-begini? Wow! Supaya apa? Eye-catching namanya. Masyarakat itu dilihat dulu penampilannya keren kayak Abang Jampang apa kan? Terus suasananya dibuatkan enak, jangan kayak zaman dulu kaku. Otak aja begitu terus orang datang habis itu pulang segala macam. Kalau perlu kasih snack. Dari anggaran-anggaran itu lo olah lah kan gitu kan. Kita saran-saran seperti itu. Iya. Jadi gimana tuh sih? Itu dari sisi tampilan, dari sisi hari hanya. Sebelumnya kita selalu himbau mereka masyarakat dengan apa? Tempelan DPT di pos RW kan kelihatan. Di situ kan kelihatan tuh, gua TPS gua ini. Jadi karena masyarakat kita banyak kesibukan, dia kantor selesai nggak sempet. Tapi kalau di pos RW sekali waktu dia lagi beli sate ayam, sate gitu, kan dia lewat pos RW, dia ngeliat wah ada nama gua di TPS Jadi seperti itu. Salah satu hal faktor penyebab daripada partisipasi masyarakat terhadap itu, saya rasa informasinya nggak nyampe. Nah, supaya nyampe gimana? Kita itu tadi, kita share itu supaya banyaknya. Mungkin dari grup itu KPPS kita himbau mereka, ayo, kamu kan punya grup apa itu PKK apalah di bawahnya kan? Nah, itu coba share itu supaya datang pada hari H dan jam-jamnya juga ditentuin, jangan sampai telat seperti itu. Itu yang kita tempuh sih seperti itu. Sederhana, cuman kena lah ya gitu. Iya, itu memang tadi ya menarik soal bagaimana kita di hari H menciptakan suasana di TPS penuh dengan suasana riang lah, gembira gitu kan, ada corak-corak tertentu sehingga menarik orang untuk datang di TPS menggunakan hak pilih. Ya.
Nah, kalau di sawah besar seperti apa menjaga supaya partisipasi pemilih itu memang datang di hari pemungutan suara? Ya. Jadi gini Bang, kebetulan di Sawah Besar juga, ini alhamdulillah di PPK sendiri kan selain menjadi PPK juga teman-teman ada yang di LMK, ada yang di LMK, ada Toko-toko wilayah lah ya. ada kebetulan Bang Iwan Setiawan dari Manado ada kebetulan dia juga sebagai RW. Jadi ya sedikit banyak kita nggak terlalu sulit untuk mensosialisasikan. Ya, juga kita ada kebetulan kita pun dekat dengan tokoh-tokoh agama ya di wilayah PKK segala macam, dan sampai pernah satu waktu saya terjun langsung mensosialisasikan di pengajian PKK Kelurahan. Iya. Saya pernah mensosialisasikan pada saat pengajian PKK di Kelurahan Kartini waktu itu. Sampai ada yang, mohon maaf, mungkin saya bilang salah juga, saya nggak tahu, pada saat tahlilan kita undang, kebetulan kalau kita ngomong juga, kan kebetulan kita diminta sama tokoh masyarakat kita untuk menyampaikan mensosialisasikan masa kepemiluan. Alhamdulillah kita sampaikan. Ya banyak hal itu. Dan juga kita juga kebetulan di kelurahan ada dekat semacam basecamp ojol. Kita sampaikan di situ juga. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ya, oke. Kalau sawah besar memang partisipasi pemilih kalau kita lihat trennya stabil lah ya, tidak terlalu menjadi kendala bagi sawah besar selama ini kita lihatnya seperti itu. Oke, nah sekarang kalau untuk di Cempaka Putih, karena Cempaka Putih ini kelurahannya paling sedikit, kelurahan 3. Daerahnya elit lagi. Tetapi, nah gitu juga kan, Elit. heterogennya itu sangat tinggi. Karena ada lingkup apartemen, ada lingkup kawasan perumahan elit, ada lingkup masyarakat padat penduduk. Jadi juga ya. ciri-cirinya memang bermacam-macam. Nah, tapi bagaimanapun kan kita harus berusaha juga untuk menciptakan partisipasi pemilih itu supaya aktif. Cempaka Putih seperti apa, Bang Kurni? Jadi gini, kalau untuk Cempaka Putih memang masyarakat itu heterogen, benar. Betul dia. Heterogen. Ada yang menengah ke atas, bawah ke timur, ada yang menengah ke bawah, beda-beda. Iya. Kalau untuk sosialisasi memang agak sulit. Tetapi kita berusaha. Pertama, kita melakukan koordinasi dan sosialisasi wilayah. Kerjasama 3 pilar dan tokoh masyarakat itu sangat penting sekali. Karena kita harus mensosialisasikan, pasti kan ini kan ada RW, ada pertil RW. Kita bahwasannya ada pemilu dan data pemilih disiarkan ke masyarakat. Bahwasannya ada pemilu tanggal sekian. Tolong datang warga-warga buru-buru datang ke sana. Kan ya kita harus menyiarkan seperti itu. Kalau kita diem aja, ya udah ini akan sedikit. Jadi harus kerjasama 3 pilar, itu sangat penting sekali. Ya, dengan tokoh masyarakat setempat, bagaimana caranya supaya pemilu itu berpartisipasi dengan masyarakat sangat tinggi sekali. Ya. Dan sosialisasi juga bukan di RW, tapi di pasar pun harus disosialisasi juga. Dan kita urut-urut pasar harus Iya, tempat-tempat keramaian ya, kita sosialisasi yang kita lakukan bisa ke pasar kemarin, bisa juga ada di lingkungan wilayah rumah sakit, sekolah. Pada prinsipnya daerah yang memang ada keramaian masyarakat di sana. Jadi masyarakat nanti di bawah, maksudnya kalau nanti ada pemilu lewat masyarakat sekian, ada pemilu tolong bagi masyarakat terus pada Iya. Tapi jangan lupa satu hal. Apa itu? Kontribusi tim ses atau tim pemenangan itu juga faktor indikator daripada ini pemilih Partisipasi pemilih. Karena apa? Mereka kan menggiring konstituen. ya. Tim ses dan itu menggiring konstituennya harus lu milih nyoblos. Nah di situ membantu tuh pergerakan daripada yang tadi kita lakukan. Biasanya kan kita normally aja tuh. Nah seperti itu. Jadi 3 pilar dan segala macam itu biasa. Lalu ditambah oleh unsur dia. Dia itu menggiring itu konstituennya. Ayo sehingga yang hadir ke TPS kan banyak gitu. Nah itu penambahan itu. Memang itu menjadi hal menarik buat kita semua sebagai pelaku penyelenggara, karena masyarakat ini kan tahunya
partisipasi ini berkaitan dengan cara kita melakukan sosialisasi. Padahal sebenarnya memang dalam fakta Ya, lapangan. sebenarnya partisipasi itu tidak sekedar karena sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Ya. KPU, tetapi juga dipengaruhi dari kontestan ataupun Ya. calon yang akan berkompetisi. Jadi Geraknya lah. ya, kalau memang misalkan calonnya juga mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, maka mungkin mereka juga malas atau enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Ya. Dan itu memang terjadi kemarin di kita di Pilkada 2024. Ya. Fakta hasil penelitian mengatakan bahwa dari yang rendahnya partisipasi dan juga dari adanya surat suara yang tidak sah, itu ternyata memang banyak yang faktor disengaja, untuk memilih misalnya dengan coblos semua peserta dan sebagainya. Nah, jadi memang betul tadi Bang Hakim, salah satunya kita bekerja keras untuk sosialisasi supaya partisipasi tinggi, tetapi juga memang juga harus dibarengi dengan cara dan sosialisasi dilakukan oleh Pihak peserta atau calon gitu kan. Oke, kita masuk ke bagian kita yang berikut itu. Dari semua tadi tahapan-tahapan yang kita laksanakan itu tentunya ada suka dukanya gitu kan. Jadi mungkin kita mau sampaikan nih kepada teman pemilih yang ada di manapun, apa kira-kira yang menjadi suka duka bagi penyelenggara, khususnya nih abang-abang yang sudah memang tidak sekedar satu kali pelaksanaan pemilu, tapi sudah ada yang 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan lebih dari situ sudah terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu di tingkat badan ad hoc. Dari Bang Hendra pertama nih, apa suka dukanya Bang ketika melaksanakan pemilu kita di Jakarta Pusat ini? Baik, terima kasih. Kalau bicara suka duka, kita bicara suka dulu deh, yang senang-senang dulu. Yang senangnya jujur aja kita merasa ada di keluarga besar Penjambon, kita Ya. menyebutnya keluarga Penjambon dari zamannya. Saya ikut jujur cerita dulu Bang ya. Saya aktif masuk di salah satu penyelenggara KPU itu pertama kali masuk itu tahun 2004. Pasca lulus kuliah jadi KPPS pada saat itu. Kebetulan langsung dipercaya menjadi ketua KPPS. Masuk pemilu pilkada pertama 2007 menjadi ketua dan seterusnya sampai sekarang. Nah, kalau bicara sukanya di penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu dalam ini KPU yang pusat Penjambon, saya merasakan ada nilai kekeluargaan, nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan, dan ini yang kita bisa dapat di sekolah-sekolah. Kalau saya di situ, oh seperti ini gitu ya. Nah, kalau bicara sukanya, kalau bicara dukanya, ya kalau banyak omongan, oh KPU begini, PPK begini, PPS begini gitu kan. Jadi kalau pakai bahasa kasar ini jadi penyelenggara, biar ngerasain apa yang kita rasakan gitu. Ya salah satu contoh, kebetulan saya beberapa kali menangani logistik di pemilu ke pemilu, itu beberapa kali jarang pulang paling bisa 2-3 hari pulang gitu, mandi di kantor segala macam, pulang sebentar paling ganti baju udah berangkat lagi. Seperti hal kayak gitu, dan sampai ada bahasa-bahasa, kalau pakai bahasa dikatain orang ada. Apa itu katanya Bang? Dikatakan, ya itu dia, waktu saya jadi PPS, ya, apa digebrak-gebrak meja, karena itu dia yang kita kembali pertanyaan sebelumnya itu, dia merasa tidak terdaftar. Dan kita kembalikan nih kemana aja kemarin gitu. Kita hari hanya datang, kebetulan itu terjadi kalau nggak salah di pilkada 2014. 14 Pilpres. 2012. Ya. Kalau nggak salah, kalau itu tahun Cibowo dan Jokowi kalau saat itu. Ada 6 kandidatnya 6. Itu datang, dia tidak terdaftar. Di satu hal yang aneh, hari hanya datang dia mau mendaftarkan bingung gitu. Ya, alhamdulillah ada putaran kedua, akhirnya kita sosialisasi, kita kasih keterangan segala macam. Nah, untuk selanjutnya di putaran kedua dia bisa memilih. Oke.
Nah, kalau Bang Kurni, suka dukanya apa yang jadi penyelenggara tingkat ad hoc ini? Sebenarnya kita suka ya, kalau bicara masalah suka, kita merasa bagian penting. Iya. Ya, merasa berbangga lah. Gitu. Kemudian ada solidaritas dan kerjasama keluarga satu sama lain. Jadi dipandang lah, oh ini PPK, ini PPS. Gitu. Kemudian pengalaman berharga, karena kita berapa bagian berarti. Kalau dukanya gini, ini duka, cara duka memang banyak sekali. Banyak dukanya ternyata. Banyak dukanya. Susahnya mencari orang yang berpengalaman itu umurnya di atas di bawah 55. Susah. Pendidikannya ada, ya sih, ya sendiri, ya kan? Benturan lagi. Benturan lagi. Bagaimana caranya? Jadi kesulitan mencari calon yang kriteria itu menjadi KPPS sangat sulit sekali. Apalagi di wilayah Jawa Timur susah sekali. Orangnya kurang. Bukan orang tua, tidak ada yang mau. Iya. Orang tadi semua ya. Betul. Orang tadi semua. Jadi nggak ada yang kita relawan seperti itu. Maka sangat susah sekali di timur ya. 678 itu bagian menengah ke atas sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Oke, Bang Hakim, apa nih kalau di Bang Hakim sendiri apa suka dukanya? Sebenarnya suka terus. Tergantung nama itu kita. Oke. Jadi saya tuh masuk ke lingkup penyelenggara ad hoc ini dari KPPS ke PPS ke PPK gitu ya. Itu nawaitunya nyari ilmu. Oke. Nah, iya. Udah itu aja. Saya bilang tadi, ilmunya nggak ada di kuliah. Nyari ilmu, sekolah saya ya. mau tahu nih tahapan apa sih ini dulu. Saya pernah PPS dulu. Jadi anggota Pokjanya adalah sosialisasi atau dengan logistik. Tapi saya juga merangkap datin. Karena anggota yang datinnya nggak masuk-masuk. Iya. Dia datang-datang, mau nggak mau kan. Saya bukan ngegerendang atau cemberut, enggak. Ini kesempatan gue cari ilmu. Tapi gue kan nggak tahu nih apa ini. Ngolah data dulu kan dia. Iya. Kita kan pakai Excel aja kan. Data masuk. Wah, udah ikut kan. Berarti kerja rangkap abang waktu itu ya? Karena nawa itu tadi. Makanya saya selalu bilang sama anggota saya yang kemarin PPK selama saya berkecimpung itu, nawa itu pertama kamu cari ilmu, maka akan enteng. Tapi benar yang dibilang Mahendra tadi, Pak, bahwa kita itu menjadi penyelenggara, khususnya di ad hoc itu banyak kita waktu kita kurang tidurnya. Apalagi misalnya mungkin menjelang hari-hari terakhir, mendekati hari pencoblosan, secara khusus juga mungkin di KPPS katanya bahkan kita nyaris bisa sampai dalam waktu 3 hari nggak tidur. Itu benar nggak, Pak? Tadi kan katanya nggak ada dukanya gitu kan? Juga kalau menurut saya itu hal yang tadi disampaikan itu tentatif dan nggak selalu seperti itu. Saya bilang sama teman-teman, kita camping ya waktu di Korea. Kita camping di sini, ngaprak aja. Oke, setelah ini saya bawa kamu semua ke Iya, berarti kan ada yang dikorbankan, Pak. Bahwa keluarga harus ditinggal dulu kan begitu kan? Oh enggak, itu enggak terlalu lah, enggak masuk dalam pengertian duka. Itu adalah tadi yang Om Kurni bilang kan, kesulitan-kesulitan itu sebenarnya masih ada jalan keluar. Makanya saya bilang, saya selalu bilang sama anggota atau PPS, cari ilmu ya. Karena apa? Di sini kalau kamu nggak dapat ilmunya, kamu akan tekanan batin dengan tahapan-tahapan yang memang main silat semua kita. Nggak bisa tetap ya, apalagi logistik kan. Logistik kalau kita nggak main silat, selesai kita. Gitu kan? Akan keteteran pada akhirnya. Makanya itu yang saya bilang, ya dukanya itu normalilah. Duka itu di lapangan biasa, tapi gampang selesai. Iya. Tapi bagaimanapun adalah tentunya suka dan dukanya. Nah, saya mau memperdalam tadi ada Bang Kurni sebutkan tadi, ada bahkan di tempat-tempat tertentu sulit, nggak ada yang mau menjadi anggota KPPS. Nah, ini juga memang menjadi persoalan di kita, apalagi dengan belajar dari pengalaman di pemilu 2019 dan kemudian juga aturan yang sudah diberlakukan, bahwa
diperketat terkait dengan syarat-syarat menjadi anggota KPPS, baik dari segi usia, Pastinya. dari kesehatan, dan juga tingkat pendidikan. Jadi memang secara penerapan aplikasi di kita itu ternyata mempersulit. Mempersulit dalam arti menjaring orang, semakin sedikit orang yang bisa kita jangkau untuk menjadi anggota KPPS. Nah, itu bagaimana di Senen Bang untuk mengatasi situasi itu? Ya, kita pendekatannya kebijakan lintas negara. Iya betul. Jika di RW ini tidak ada, ya. maka kan gitu kan ada itu aturannya kan, boleh antar RW minta itu atau antar ini boleh. Bahkan bisa bekerja sama dengan mahasiswa yang itu bisa. Sebenarnya mencari SDM yang sesuai dengan tadi. Betul. Mau nggak mau kita itu tadi saya bilang bukan main silat lagi tapi putar otak nih. Gedung semua kan? Iya. Lingkungan itu gedung, orang nggak ada mau apa segala macam. Kita juga di Senen mana ya, ada di Kelurahan Senen atau gimana semua ada di Brimob tuh. Di RW 3 ya. Itu kan Bintang berarti. mau nggak mau kita gabung. Iya. Gabung sama wilayah lain gitu, sama RW lain. Lalu kayak di RSCM juga kan kita masukin itu seperti itu. Jadi menurut saya kita lakukan kebijakan yang tadi, boleh lintas RW, boleh kita ambil itu gampang diramu namanya, diramu, di mix supaya terbentuk KPPS yang jaga pada saat itu. Gitu. Oke. Kalau Bang Hendra ada sedikit yang sampaikan mungkin terkait dengan tadi perekrutan KPPS? Ya, perekrutan KPPS mungkin sama seperti Bang Uni dengan Pak Hakim, terbentuk dengan persyaratan-persyaratan ya sebelumnya. Persyaratan salah satunya adalah umur segala macam. Sementara ada yang dia umurnya sudah lebih tapi orangnya masih gagah. Secara fisik dan kesehatan masih. Hitungan juga, penglihatan juga masih ini beda mas saya gitu kan. Nah, ini makanya yang namanya kita itu kalau kita kan sebutnya kolektif kolegial. Iya. Jadi apa yang aturan dari atas kita mau nggak mau yang bawah harus mengikuti kita. Akhirnya saya ada bahasa bercanda dengan di RW yang kalau kita berusaha sosialisasi program KPPS, bisa aja sih saya bilang. Nggak masalah, memang kalau memang di TPS di RW ini nggak ada, ya saya ambil dari RW sebelah. Kan timbul tuh ke nggak enakan, rasa nggak enakan itu. Masa iya sih TPS di wilayah gue mesti ngambil dari RW lain, begitu RW. Ya coba carilah, masa iya sih dari sekian banyak warga sini nggak ada. Gitu. Tapi memang kita temukan juga ada yang nggak ada, seperti di Mangga 2. Kalau kata itu RW-nya, nah itu RW-nya kawan kita, Bang Iwas Setiawan. Kebetulan beli RW-nya, dan itu ada beberapa TPS itu tidak bisa sampai mendekati hari akhir peraturan KPPS tidak bisa untuk memunculkan nama airnya. Gimana caranya Bang Iwan tuh akhirnya turun lapangan, dicari kebetulannya itu yang saya bilang tadi. Kebetulan teman-teman kita di KPPS di PPK itu sebagai tokoh-tokoh RW segala macam, ya suatu hal yang mudah untuk mencari perekrutan gitu, kerjasama dengan RW sebelah segala macam. Ya. Jadi artinya upaya untuk melengkapi KPPS itu tetap harus dapat dilaksanakan dengan berbagai cara dan pendekatan ya. Oke. Selama nggak melanggar aturan. Iya betul. Beda sama KPPS kabur. Ya, jadi kita sudah masuk ke bagian yang terakhir nih. Jadi obrolan kita tadi terkait dengan penataan TPS di lokasi khusus, kemudian terkait dengan misalnya pengelolaan logistik dan juga baik juga dalam partisipasi pemilih dan juga tadi terakhir itu kan mengenai perekrutan KPPS. Nah, sekarang di bagian yang terakhir ini saya mau tahu supaya juga mungkin kita bisa sampaikan kepada teman pemilih yang menjadi harapan kita agar pemilu ke depan itu seperti apa yang baiknya gitu. Nah, saya mulai dari Bang Hakim. Apa Bang kira-kira menjadi harapannya untuk pemilu yang ke depan yang lebih baik? Kalau secara tahapan keseluruhan itu it's okay lah yang kemarin ya. Cuman saya garis bawahi mengenai logistik ya. Ya. Bagi kita ad hoc itu yang paling bikin gemeteran kaki itu sampai kencing di celana itu masalah logistik mendekati hari H. Ya. Makanya tadi saya sering bilang kan main silat kenapa di situ yang seharusnya nggak terjadi gitu.
Jadi distribusi logistik dari pihak KPU ke kita gudang itu harusnya jelas dan komunikatif gitu. Jadi kita bisa prediksi. Kalau nggak komunikatif, kita sulit prediksinya gitu. Sehingga kemarin saya selalu instruksikan ke divisi Pokjanya logistik PPK ya. Barang datang kamu belah. Barang datang kamu belah. Jangan nunggu ada item full semua baru kamu belah, jangan. Ini bahaya ini. Jadi udah didistribusin per kelurahan dengan TPS sekian banyak. Pertama kan pasti kotak loh, aman lah kalau udah kotak bikin rakit, langsung rakit. Kadang-kadang nunggu instruksi dulu, nggak ada urusan. Yang instruksinya itu nggak tahu kondisi kita kan? Lakukan, gitu. Benar. Pada saat kita lagi kerjakan itu datanglah item sedikit apa kan? Pelengkap daripada logistik tersebut. Nah itu belah supaya pada akhirnya tinggal item terakhir kita udah tenang gitu. Tinggal cemplung-cemplungin aja. Benar. Itu terutama yang surat suara, susu itu kan terakhir mainnya. Kita itu fokus waktunya di situ, tapi yang lainnya udah beres dulu. Itu yang kita lakukan di sana seperti itu. Oke, baik. Di Sawah Besar apa nih kira-kira harapannya ke depan? Ya, harapan sedikit banget masalah logistik nggak jauh berbeda dengan Bang Hakim. Ya kita berharap artinya ada jarak nggak terlalu mepet gitu. Kalau masalah itu kalau pemilu Februari itu awal Februari nih. Awal Februari 14 Februari gitu. Iya, enggak pemilu 14 Februari tapi awal jor-joran itu mepet gitu. Kita minta kedepannya untuk membuat semacam aturan yang bisa kita untuk ya dibilang agak spare dikit lah. Minimal kita bisa nampak dengan selonjoran dikit gitu loh. Kita bisa menyelesaikan ini satu-satu. Jadi nggak menumpuk gitu. Dan masalah selanjutnya juga masalah KPPS ya kalau memang bisa kepada teman-teman pemilih yuk yang muda-muda khususnya kalau bisa gabung menjadi penyelenggara di pemilu untuk pemilu selanjutnya. Rasa itu Pak. Dan mungkin juga kalau memang bisa di minimal persyaratan semacam kayak umur segala macam itu bisa, sehingga ada beberapa dari masyarakat yang ingin niat baik untuk menjadi salah satu bagian sebagai penyelenggara, pejuang demokrasi bisa terrealisasi. Oke, baik Bang, terima kasih Bang Hendra. Yang terakhir nih dari Bang Kurni nih, apa nih Bang harapannya? Jadi harapannya kita integritas dan transparansi dalam review adil dan sebagainya. Kemudian dari pihak KPU itu harus independen. Jadi jangan pengaruh kan politik, kepentingan atau apapun. Jadi harus apa adanya. Jadi terbuka dan transparansi. Kemudian dari hal logistik ini ke depannya supaya jangan pas mendekati hari H itu turun atau gimana, kita juga sebagai penyelenggara pemilu belak-belakan seperti itu. Bapak DPT turun di hari H gimana masih keluarga warga. Karena pada waktu 2024 di Pilpres itu DPT malam hujan-hujan, ya kan terjadi seperti itu. Karena ini kita Jakarta ya. Memang tapi Jakarta memang lumayan macet karena jaraknya bisa butuh waktu ya. Tolong jangan sampai hal ini terjadi lagi. Iya. Yang satu lagi tambahan, kalau bisa rekrutmen orang yang bisa main silat. Nah ini kan bukan ajang kompetisi silat Bang, ini penyelenggaraan hal-hal yang kendala tadi kita siasati. Maksudnya nggak bisa ketergantungan. ada sedikit kreativitas. Betul, jadi gitu. Tergantung betul lagi nunggu instruksi. Ada urusan. Oke, baik, terima kasih semua Bang Kurni, Bang Hendra, dan Bang Hakim. Demikian tadi bincang-bincang kita ngobrol tentang pemilu di Pejambon dalam acara podcast Kopi Pejambon. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya di acara Kopi Pejambon, dan sampai di sini acara, saya akan tutup acara kita. Teman pemilih, demikian tadi obrolan bersama dengan PPK dari Senen, Sawah Besar, dan juga Cempaka Putih tentang keunikan-keunikan dan dinamika yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu di tingkat badan ad hoc yang ada di Jakarta Pusat. Demikian edisi kali ini.
kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada narasumber yang telah berkenan untuk ngobrol bersama-sama di acara Kopi Pejambon. Jangan lupa teman pemilih subscribe Kopi Pejambon podcast di KPU Jakarta Pusat agar senantiasa mendapatkan pemberitahuan terkait dengan postingan-postingan ataupun podcast-podcast pada edisi kami yang selanjutnya. Tibalah kita pada saat menutup acara ini. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan saya tutup acara Kopi Pejambon. Kita ngobrol pemilu di Pejambon, sambil ngopi kita ngobrol tentang pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke.